sebesar itu keuntunganmu. Makin cepat sadar, makin besar keuntungan diraih. Ulangi. Abi tunjuk dah yang ngantuk. Mana yang ngantuk? Nah, yuk pada nunduk semua nih. Sayang. Nih. Ya, diri sayang. Ya. Ya. Nah, berarti bobo. Jangan duduk dulu, berdiri dulu. Abi tunjuk lagi. Yang kacamata. Iya sayang. Ya. Begini Abi tahu mana yang bengong, mana yang enggak nih. Ya, tadi Abi ngomong apa tadi sayang? Nah, coba bedakan dengan yang di depan. Sayang, diri. Sama enggak? Bagus. Sebesar kesadaranmu, kalian boleh duduk kalau hafal. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Makin cepat sadar, makin besar keuntungan yang diraih. Sayang, masih belum. Sayang, coba. Ya nak, kamu sayang. Makin cepat kawin. Semakin besar. Iya sayangku, silakan duduk nak. Mana lagi ini anak Abi nih. Sayang, coba yang di depan. Depan lebih fokus. Di belakang bobo. Sayang. Oke. Ya nak. Abi ulang 3 kali. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Semakin cepat sadar, maka semakin banyak keuntungan yang diraih. Abi ulang sama-sama. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu keuntungan. Sekali lagi, sebesar kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Makin cepat sadar, semakin besar keuntungan yang diraih. Tuh, ini harus masuk dalam alam pikiran kalian, nak. Harus masuk ke hati kalian, sehingga ini menjadi semangat kalian. Aku harus sadar bahwa waktu ini aku manfaatkan untuk belajar. Aku sadar, aku sekarang remaja, aku pemuda yang dipersiapkan untuk menjadi generasi robbani. Aku sadar, orang tua aku masukkan aku ke pesantren untuk menjadi anak yang soleh. Aku sadar, dididik di pesantren untuk menjadi ulama yang istiqomah. Aku sadar, ini saatnya aku untuk menghafal Quran, untuk menjadi hamba Allah yang mulia. Aku sadar, menghidupkan sunnah Nabi untuk mendapat syafaat al-uzma nanti di hari kiamat bersama Rasulullah SAW. Aku sadar, aku dididik untuk memperbaiki negeri yang kucintai ini. Kalau hilang kesadaran, nggak semangat kalian belajar di pesantren. Ya sayang, kenapa orang tiap malam tahajud? Karena dia sadar Allah melihatnya. Kenapa selalu subuh ke masjid? Dia sadar keberkahan milik Allah, karena itulah dia menuju rumah Allah agar hidupnya penuh dengan berkah Allah. Kenapa dia duha? Dia sadar
Karena 2 itu pintu rezeki. Kenapa dia terus berbuat baik pada siapapun? Karena dia sadar kebaikan pasti dibalas. Dia takut berbuat jahat, dia sadar karena kejahatan pasti dibalas. Ini yang Abi maksud. Kalau hilang kesadaran, kalian bisa nggak betah di pesantren. Ya, ulangi lagi. 1, 2, 3. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Semakin cepat sadar, semakin besar keuntungan yang diraih. Ayo sayang. Iya sayangku, duduk nak, sayang. Sebesar kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Semakin cepat sadar, semakin besar keuntungan yang diraih. Ya sayang. Iya sayang, silakan. Insya Allah jadi ulama semua. Hai sayang, lupa Abi. Nah. Makin besar badanmu. Masa badan makin besar? Ulang saya, makin banyak makanmu, makin besar perutmu. Sayang, sebesar kesadaranmu, sebesar itu keuntunganmu. Semakin cepat sadar, semakin besar. Iya sayang, silakan duduk nak. Kadang grogi kalau sudah berdiri itu, padahal sudah hafal. Tapi sudah berdiri jadi grogi. Abi mengalami kayak kalian. Lihat ini langsung, ya Habibal Qalbi. Ada yang hafal anak Abi? Wih, banyak hafal. Keren. Nah kalau gitu Abi putar deh. Ikutin semua. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Habis ini ikuti semua. Tes yang hafal. Alhamdulillah. Nah, Abi, ini kenapa kita istighfar banyak tadi? Nih. Bahkan dengan istighfar Allah tambahkan kekuatan atas kekuatan. Dan dengan istighfar Allah akan selamatkan dari berbagai macam bala bencana. Allahu Akbar, man lazima istighfaran ja'alahu fi baitin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini yang menguntungkan kita malam ini. Kita akan banyak istighfar nanti lebih dari 70 kali dan akan berita gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melazimkan, mendawamkan, membiasakan istighfar, maka Allah mudahkan saat mereka sulit, Allah gembirakan saat mereka sedih, dan Allah beri rezeki dari jalan yang tidak mungkin. Jadi
Makanya Abi mengajak semua untuk berbanyak istighfar. Karena istighfar itu memudahkan urusan. Makanya pagi tadi subuh kita langsung istighfar berapa kali nak? 100 kali. Abi membiasakan itu ketika habis tahajud. Jadi habis tahajud Abi istighfar dulu minimal 100 kali. Syukur bisa 1000 kali. Itu keajaib. Siang harinya urusan kita mudah semua sayang. Urusan apa aja siang hari itu dimudahkan oleh Allah. Karena dosa kita diangkat oleh Allah. Kalau tidak istighfar, dosa ini mengundang sial, mengundang masalah, mengundang musibah, mengundang kegelisahan. Istighfar, Allah angkat dosa, Allah angkat gelisah, Allah angkat masalah, Allah angkat musibah. Allah mudahkan urusan-urusan kita. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih yumatikum mata'an hasanah. Minta ampunlah kalian pada Allah, bertobatlah kepada Allah kalian, maka Allah beri banyak kenikmatan pada kalian. Ya sayang, biasakan istighfar. Kalau 3 kali selesai sholat rasanya kurang amat, kita ini banyak dosa sayang. Makanya sebentar-sebentar istighfar, iringi sholawat, iringi tahlil. Nah, ini tentang rokok. Sawi hijau. Ya. Subhanallah, menjadi jihad besar kalau kita meninggalkan sesuatu kesukaan kita yang buruk karena Allah dan Rasulnya. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami tenggelam dalam lautan cinta bahagia padamu dan Rasulmu. Jadi jihad besar itu begini pada diri kita sayang. Kita hobi berdusta, lalu keluar dari sifat dusta, itu jihad. Kita suka ngomongin orang, lalu kita berjuang untuk tidak ngomongin orang lagi, itu jihad. Kita suka mabok, kita berjuang agar keluar dari keinginan mabok, itu jihad. Kita malas belajar, lalu kita berjuang meninggalkan rasa malas kita, itu jihad. Kita sering menyakiti orang dengan sifat marah kita, kita berjuang agar keluar sifat marah pada diri kita, itu jihad. Jihad fardiyah namanya. Makanya semangat pada orang beriman adalah mujahadah pada dirinya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan menjauhi segala larangannya. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairum minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Banyak orang yang tadinya merokok sekarang dia tinggalkan sehat walafiat sekarang. Ini tentang rokok. Tengku ayah datang ke Julkarnain. Makin mirip, bentuknya, warnanya mirip, baunya aja beda. Ulang dulu, ulang. Sawi mirip, bentuknya, warna. Ulang. Sawi hijau, ikatlah 5 kilo mirip, bentuknya, warnanya mirip, baunya aja beda. Buanglah ke kandang babi. Dalam 5 menit sawi habis dimakan babi. Habis. Ajaibnya, daun tembakau satu pun tidak ada babi yang mau makan. Diinjek-injek sama babi sampai jadi lumpur, tidak ada babi mau makan daun tembakau. Oleh karena itu saya nasihatkan, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok di depan babi, babi heran. Dia bilang sama kawannya, kita saja nggak mau ya. Supaya kita jadi orang bertakwa. Jadi paham sayang ya? Paham kan? Babi saja tidak mau makan daun tembakau, kok manusia mau. Babi heran met orang yang bisa ngerokok tuh. Makanya jangan sampai kalian merokok ya sayang. Jadi ulama semua yang istiqamah, nafsu-nafsu kecil itu jauhkan. Kalau terus-menerus merusak diri dan merusak keluarga. Abi pernah di rumah sakit dekat sini ngantar istri Abi periksa kehamilan. Abi terkejut, di samping Abi ada anak bengek. Kasihan banget kelihatannya, bengek. Gimana sih bengek? Napasnya susah, mau badannya kurus begeng, gitu. Hanya ngomong sama ibunya, ini anak ibu sakit. Iya Pak Ustadz.
Kakaknya sudah meninggal setahun yang lalu. Sakitnya lebih parah dari dia, Ustadz. Ini anak saya yang kedua. Ya Allah, mudah-mudahan lekas sembuh ya Bu. Doain ya Pak Ustadz. Maaf ya Bu, ini kenapa? Paru-parunya bocor Ustadz. Berarti Bapak merokok ya? Iya Pak Ustadz. Nah tuh. Jadi dari dia memang dari kenalan juga memang merokok. Di kamar merokok pakai ruangan AC. Jadi suami saya tuh di kamar merokok Pak Ustadz, bangun tidur rokok. Karena kalau bangun tidur tuh yang diambil rokok pertama. Nah inilah hasilnya sekarang. Nauzubillahi min. Nah, kasihan anak kita jadi korban. Lebih berbahaya perokok pasif itu. Ini pelajaran. Skornya berapa? Persija bisa masukin 3. Angkat bola berbahaya Jamret. Faisal keker bola. Ya ampun, Jamret. Dani katakan di bola. Dani umpan cuek dia berikan kepada Rico. Jamret. Ada peluang Jamret. Untuk ketenangan Bagus yang akan memberikan hadiah kepada para pemenang di Piala Presiden 2. Lihat. كلها يسمى الفرس اتقوا فراسة المؤمن فإن ينظر Ini gambaran pemimpin yang soleh insya Allah. Ya, tidak lupa sholat di tengah keramaian, di tengah keasyikan. Ta'arraf fi raha ya'rifuka fi syiddah. Langit bumi punya Allah, mintanya pada firasatnya pun tajam. Ya, firasatnya tajam. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Dan ini perjalanan dakwah Abi kemarin ke Bangka. Ini yang ke 512 kabupaten kota. 512 kabupaten kota. Ya sayang, Abi terus berdakwah. Insyaallah kesempatan lain Abi sampaikan lagi, banyak ini. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Waktu Isra sudah masuk. Abi pamit juga mau berangkat dakwah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enggak salaman sayang ya. Salat apa? Biasakan salat Isra. Abi lihat ada santri yang langsung pergi enggak salat Isra. Kalian kehilangan pahala haji dan umrah. Habis ngaji salat Isra 2 rakaat, pahala haji dan umrah sempurna. Rugi kalian kalau tidak salat Isra sayang. Salat Isra 2 rakaat, biasakan sampai ke wafat nanti, sampai wafat. Di Azikro ini di Bogor, alhamdulillah ada berapa kiai yang datang ke sini. Ini baru masjid sunnah, kampung sunnah yang setiap hari hidup kajian Isra. Yang terdekat sini aja masjid-masjid besar nggak ada setiap hari kayak begini. Ya oke ya, keliling coba masjid yang besar di sinilah, yang masjid rayanya kita. Nggak ada kayak begini. Setiap subuh kajian Isra. Ini nilainya besar betul sayang. Haji, umrah sempurna. Ayo semua salat Isra, semangatlah. Hidup ini sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.